Ketika seseorang menghabiskan malam-malamnya menatap langit-langit, membayangkan percakapan yang tak pernah terjadi dan menciptakan skenario di benaknya untuk merasionalisasi jarak dari seseorang yang ia sayangi, ia mulai memasuki siklus senyap yang mengikis identitas dirinya. Ini adalah penderitaan yang tak terlihat di media sosial, namun diam-diam menggerogoti dari dalam hari demi hari. Orang-orang kehilangan kesempatan, mengabaikan pelajaran mereka, bekerja tanpa fokus, menjauh dari teman-teman, dan mulai melihat dunia melalui lensa yang terdistorsi. Semua karena seseorang yang mungkin bahkan tidak menyadari dampak yang mereka timbulkan. Dan bagian yang paling tragis adalah bahwa banyak dari individu ini bisa menghindari keterpurukan emosional ini jika mereka terlebih dahulu belajar mengendalikan pikiran mereka sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika sesuatu dari luar mengganggumu, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu terhadapnya." Dan justru penilaian internal inilah yang menghancurkan orang setiap hari. Mungkin Anda pernah merasakannya, mengambil ponsel Anda, membuka obrolan, membaca ulang pesan-pesan lama berkali-kali tanpa terhitung, mencoba mencari tahu di mana Anda salah. Mungkin Anda menemukan diri Anda menganalisis sebuah cerita berdurasi 3 detik, berusaha menebak apa yang dipikirkan orang lain, atau mungkin Anda merasa tak terlihat saat Anda tahu mereka telah membaca pesan Anda tetapi belum membalas. Penderitaan emosional semacam ini menimpa jutaan orang di seluruh dunia karena kita hidup di era perbandingan yang konstan, kerinduan yang diperkuat, dan komunikasi yang cepat. Segalanya terasa mendesak, segalanya terasa pribadi. Namun, disinilah stoicisme muncul sebagai cahaya yang menembus kabut mental. Karena Marcus Aurelius, meskipun menjadi salah satu pria paling berkuasa di masanya, bergulat dengan kehilangan keluarga, tekanan politik, pengkhianatan, dan tanggung jawab yang bisa menghancurkan kewarasannya. Namun, ia tetap teguh. Mengapa? Karena ia belajar menguasai pikirannya sendiri sebelum mencoba menguasai hal lain. Pertimbangkan berapa banyak individu yang tersesat karena cinta tak berbalas. Kita melihat ini terjadi pada tokoh publik sepanjang waktu. Britney Spears, misalnya, mengalami krisis emosional yang diperparah oleh hubungan yang kacau dan ekspektasi emosional yang lepas kendali. Tekanan eksternal sangat besar, tetapi yang benar-benar menghancurkannya adalah ketidakmampuannya untuk menyaring apa yang terjadi secara internal. Inilah yang diperingatkan oleh Marcus Aurelius. Pikiran menyesuaikan dan mengubah hambatan tindakannya untuk tujuannya sendiri. Ketika pikiran lemah, hambatan akan menghancurkan Anda. Ketika pikiran kuat, ia akan membentuk Anda. Dan itulah pelajaran utama yang pertama dari video ini. Jika Anda tidak memperkuat pikiran Anda, siapapun yang Anda sayangi akan memiliki kekuatan untuk menjatuhkan Anda. Masalahnya adalah kita terlalu mengidealisasi. Kita menderita bukan karena orangnya sendiri, tetapi karena versi yang kita ciptakan tentang mereka di kepala kita. Itulah mengapa rasanya sangat menyakitkan, bukan karena tidak adanya pesan, melainkan makna yang kita berikan pada ketidakhadiran itu. Bukan karena keheningan orang tersebut, melainkan kebisingan yang dibuat pikiran Anda saat menafsirkan keheningan itu. Stoicisme mengajarkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari kebingungan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Dan ketika Anda menderita karena seseorang, Anda biasanya mencoba mengendalikan sesuatu yang sejak awal tidak pernah menjadi milik Anda. Marcus Aurelius mengingatkan kita, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Masalahnya adalah hampir tidak ada satu orang pun yang menerapkan prinsip ini pada cinta. Kabar baiknya adalah mempelajari prinsip ini mengubah segalanya.
Ketika Anda berhenti menunggu, berhenti menciptakan narasi yang tidak ada, berhenti menyalahkan diri sendiri atas kasih sayang yang belum Anda terima, Anda mulai merebut kembali kendali atas hidup Anda sendiri. Dan video ini dibuat justru untuk tujuan itu. Untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana menerapkan filosofi Stoa dalam praktik, dalam kehidupan sehari-hari Anda, ketika kecemasan melanda, ketika kerinduan terasa berat, ketika orang yang Anda suka mengabaikan Anda, atau tampaknya tidak menghargai Anda dengan cara yang sama. Di sini Anda akan belajar bagaimana menata ulang pikiran Anda, bagaimana memutus siklus mental yang merusak, dan bagaimana membangun kembali harga diri Anda tanpa bergantung pada siapapun. Karena, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jiwa diwarnai oleh warna pikirannya, dan mungkin jiwa Anda saat ini diwarnai oleh seseorang yang tidak pantas mendapatkan semua kepentingan ini. Ketika Anda menderita karena seseorang yang Anda sayangi, kesalahan terbesar pikiran Anda adalah percaya bahwa kebahagiaan Anda bergantung pada reaksi orang tersebut. Ini adalah awal dari jebakan emosional, karena Anda menyerahkan kendali atas kondisi mental Anda kepada seseorang yang seringkali bahkan tidak tahu bagaimana perasaan Anda. Marcus Aurelius menghadapi perang, pengkhianatan politik, epidemi, dan kehilangan keluarga. Namun ia setiap hari mencatat dalam tulisannya keharusan untuk tidak menyerahkan keseimbangan batinnya kepada peristiwa eksternal. Ia berkata, tragedi sesungguhnya adalah ketika Anda kehilangan diri sendiri karena mencoba menyenangkan orang lain. Dan ketika kita menerapkan ini pada cinta, kita menyadari betapa mudahnya kehilangan identitas diri demi mencoba memenangkan hati seseorang yang tidak pernah menawarkan timbal balik. Pikiran menciptakan ilusi, memproyeksikan kesempurnaan, mengidealisasi perilaku, dan mengubah orang lain menjadi semacam keselamatan emosional. Dan semakin Anda mencoba mendekat, semakin jauh orang itu tampak. Ini secara bertahap menghancurkan harga diri. Neuroscience modern mengkonfirmasi pola ini. Studi menunjukkan bahwa ketika Anda menciptakan ekspektasi emosional tak berbalas, otak mengaktifkan area yang sama yang terkait dengan ketergantungan kimia. Itulah mengapa sangat sulit untuk berhenti ngotot, berhenti memeriksa ponsel Anda, berhenti memikirkan apa yang seharusnya terjadi. Itulah mengapa Anda meninjau kembali percakapan lama, menafsirkan sinyal yang tidak ada, dan hidup dalam semacam delusi emosional moderat. Itu adalah pikiran yang memohon dopamin, mencoba menemukan pada orang lain apa yang hilang dalam diri Anda sendiri. Tapi inilah poin yang akan diajarkan Marcus Aurelius. Tidak ada satu orang pun yang berkewajiban memberi Anda apa yang seharusnya Anda pelajari untuk hasilkan sendiri. Dan ini menjadi jelas ketika Anda menyadari betapa banyak orang menderita karena hal-hal terkecil. Sebuah pesan terbaca yang tidak dijawab berubah menjadi rasa sakit. Balasan dingin menjadi alasan kesedihan. Kencan yang dibatalkan menjadi bukti penolakan. Namun kenyataannya berbeda. Anda memberikan nilai terlalu besar kepada seseorang yang mungkin bahkan tidak memikirkan Anda pada level yang sama. Dan ini tidak berarti Anda tidak cukup. Ini hanya berarti Anda mengarahkan energi Anda ke tempat yang salah. Marcus Aurelius akan mengulang kepada dirinya sendiri. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Sisanya berada di luar kendali Anda. Dan jika Anda menerapkan prinsip ini hari ini, Anda akan mulai menyadari sesuatu yang kuat. Anda hanya menderita karena Anda menyibukkan pikiran Anda dengan orang yang salah. Dunia penuh dengan kesempatan, jalan, hubungan baru, namun Anda tetap terpaku pada satu titik, seolah-olah satu titik itu mendefinisikan seluruh hidup Anda. Ini telah menghancurkan emosional jutaan orang, dan banyak yang tidak pernah pulih karena mereka tidak memahami bahwa masalahnya bukanlah penolakan, melainkan keterikatan.
Keterikatan menciptakan fantasi, keterikatan menciptakan ekspektasi, keterikatan menciptakan ketergantungan, dan ketergantungan menciptakan penderitaan. Ketika Anda belajar mengamati keterikatan dengan tenang, seperti seorang ilmuwan menganalisis suatu fenomena, ia mulai kehilangan kekuatan yang dimilikinya atas diri Anda. Contoh inspiratif seseorang yang menjalani kebalikan dari siklus ini adalah Keanu Reeves. Ia kehilangan orang-orang penting, mengalami tragedi pribadi yang mendalam, namun tetap mempertahankan keseimbangan emosional yang mengagumkan. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia tidak melekat pada apa yang berada di luar kendalinya. Ia menjalani kehidupan yang sederhana, terpusat, selaras dengan prinsip-prinsip yang sangat mirip dengan stoisisme. Ketenangannya tidak berasal dari dunia, itu berasal dari bagaimana ia memilih untuk menafsirkan dunia. Dan itulah persis apa yang diajarkan Marcus Aurelius. Pikiran Anda adalah benteng Anda. Jika Anda membangun benteng itu, tidak ada satu orang pun yang dapat membongkar Anda secara emosional. Namun, ada sesuatu yang lebih penting lagi. Anda perlu mulai menerapkannya sekarang. Tanyakan pada diri Anda, mengapa saya mempercayakan suasana hati saya setiap hari pada reaksi orang lain? Mengapa saya membiarkan keheningan seseorang mengendalikan emosi saya? Mengapa saya menempatkan harga diri saya di tangan seseorang yang tidak benar-benar mengenal saya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan Anda. Ini dimaksudkan untuk membangunkan Anda. Karena kebanyakan orang hidup seolah-olah itu normal untuk menderita, merendahkan diri, bersikeras, mencoba membuktikan diri. Padahal pada kenyataannya, ini hanya melemahkan esensi mereka. Kuncinya terletak pada merebut kembali kendali, dan ini dimulai setiap hari dengan tindakan-tindakan kecil. Membatasi ekspektasi, menghentikan peninjauan pesan-pesan lama, melatih fokus batin, dan mengingatkan diri sendiri bahwa tidak ada satu orang pun yang berkewajiban memenuhi kebutuhan emosional Anda. Dan sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang ini, saya perlu meminta Anda untuk sesuatu yang penting. Jika Anda menikmati video ini sejauh ini, mohon tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini penting agar konten dapat terus menjangkau lebih banyak orang dan agar saluran ini dapat berkembang. Setiap suka dan setiap langganan membuat perbedaan yang nyata di masa depan proyek ini. Dukungan Anda menjaga pesan ini tetap hidup dan memungkinkan video-video baru seperti ini untuk terus ada. Salah satu penyebab terbesar penderitaan karena seseorang yang Anda suka adalah kecenderungan untuk percaya bahwa emosi adalah pertanda takdir. Anda merasakan sesuatu yang kuat dan segera menciptakan narasi bahwa itu berarti sesuatu yang lebih besar. Namun Marcus Aurelius mengajarkan bahwa perasaan bukanlah peramal. Itu hanyalah reaksi internal yang dibentuk oleh ekspektasi, ilusi, dan kebiasaan. Ia berkata, sebagian besar dari apa yang kita anggap esensial hanyalah asap. Dan itulah yang persis terjadi ketika Anda menyerahkan diri pada pikiran berulang tentang seseorang. Anda mulai percaya bahwa intensitas emosional Anda adalah bukti bahwa mereka harus menjadi bagian dari hidup Anda. Padahal pada kenyataannya, seringkali itu hanyalah hasil dari kekosongan yang Anda biarkan tumbuh di dalam diri Anda. Pikiran mengacaukan intensitas dengan kepentingan. Dan saat hal ini terjadi, Anda akhirnya terpaku pada seseorang yang mungkin seharusnya tidak menempati ruang yang semestinya diisi oleh perkembangan diri Anda sendiri. Psikologi modern mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa sebagian besar gairah yang membara dipicu oleh ketidakpastian. Ketika sesuatu bisa ditebak, stabil, dan damai, otak kita akan tenang.
Namun saat sesuatu tidak pasti, ambigu, atau penuh dengan sinyal yang membingungkan, itu justru memicu siklus fokus berlebihan. Inilah alasan mengapa Anda terus-menerus memikirkan orang itu. Bukan karena mereka istimewa secara intrinsik, melainkan karena mereka menciptakan stimulus yang menempatkan Anda dalam kondisi siaga emosional. Dan semakin tidak stabil mereka tampak, semakin tinggi nilai yang pikiran Anda berikan kepada mereka. Ini melahirkan jenis penderitaan yang Marcus Aurelius sebut sebagai pemenjaraan diri. Ia memperingatkan tentang bahaya menjadi tawanan sensasi yang tidak memiliki kaitan dengan realitas. Ketika kita menerapkan ini pada urusan cinta, kita menyadari bahwa banyak orang tidak menderita karena sosoknya, melainkan akibat kecanduan emosional yang dipicu oleh ketidakpastian itu sendiri. Banyak individu menjalani pola ini bertahun-tahun lamanya. Mereka terlibat dalam hubungan yang tidak seimbang, bersikeras pada seseorang yang menunjukkan sedikit minat, membangun harapan dari remah-remah perhatian, dan menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak cukup baik. Perilaku semacam ini telah menghancurkan banyak kehidupan, karir, dan reputasi. Ambil contoh Lindsay Lohan yang menghadapi gejolak publik yang dahsyat dan bagaimana sebagian dari kemunduran emosional dan perilakunya justru berakar dari hubungan romantis yang tidak stabil serta pola keterikatan yang kacau. Bukan orangnya yang merusak stabilitasnya, melainkan bagaimana ia bereaksi secara emosional terhadap ketidakstabilan itu. Marcus Aurelius akan mengajarkan bahwa kebebasan sejati bermula ketika Anda belajar membedakan antara emosi yang sesaat dan nilai yang hakiki. Ia akan menegaskan kembali, segala yang kita lihat adalah opini, bukan fakta. Dan jika Anda mengamati dengan jujur, Anda akan mendapati bahwa sebagian besar dari apa yang Anda rasakan adalah opini yang diciptakan oleh pikiran Anda, bukan gambaran nyata dari kenyataan. Stoicisme menawarkan sesuatu yang kuat, mengamati emosi Anda dengan jarak, bukan menekan, melainkan menganalisisnya. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasakan ini? Apakah ini hasil dari ekspektasi? Apakah ini hasil dari idealisasi? Apakah ini hasil dari kerinduan atau kebutuhan yang terakumulasi? Latihan mental ini berfungsi sebagai filter, memisahkan apa yang nyata dari fantasi emosional. Terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Misalnya, ketika Anda merasa ingin mengirim pesan panjang yang penuh penjelasan, jeda dan pertanyakan apakah itu benar-benar perlu atau hanya kecemasan yang mencari pengakuan. Ketika Anda merasa sedih karena orang tersebut tidak membalas, tanyakan pada diri sendiri apakah Anda bereaksi terhadap fakta itu sendiri atau terhadap makna yang Anda berikan pada fakta tersebut. Ketika Anda mendapati diri Anda membayangkan masa depan yang sempurna, tanyakan pada diri sendiri apakah ini berasal dari koneksi sejati atau proyeksi internal yang dibangun untuk mengisi kekosongan. Marcus Aurelius berpendapat bahwa mengamati pikiran diri sendiri adalah fondasi kebebasan emosional. Ini membawa kita pada tantangan praktis. Selama 3 hari ke depan, setiap kali Anda merasakan sesuatu yang berhubungan dengan orang yang Anda suka, segera tuliskan apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda yakini menyebabkannya. Tidak perlu fasih, terorganisir, atau mendalam. Cukup jujur saja. Pada akhir hari ketiga, baca kembali semuanya. Anda akan menyadari bahwa sebagian besar emosi yang membanjiri Anda bukan disebabkan oleh orang tersebut, melainkan oleh interpretasi internal Anda. Latihan sederhana ini, yang ditegaskan kembali oleh banyak ahli psikologi, secara drastis mengurangi intensitas emosional karena memutus siklus penderitaan yang otomatis. Ini seperti Anda menyinari setiap sudut gelap pikiran Anda, dan di mana ada cahaya, ketakutan pun mereda.
Tujuannya di sini bukan untuk membuat Anda berhenti menyukai seseorang. Objektifnya adalah membantu Anda mendapatkan kembali kendali atas diri sendiri. Sebab, ketika Anda belajar mengamati emosi alih-alih tenggelam di dalamnya, sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda berhenti menjadi korban perasaan dan mulai menjadi nahkoda kehidupan Anda. Dan inilah yang Marcus Aurelius yakini harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh mereka yang menderita karena seseorang adalah percaya bahwa jika mereka berusaha cukup keras, menunjukkan cukup banyak, atau hanya sedikit lebih memaksa, suatu hari semuanya akan berjalan sesuai harapan. Ide ini sangat merusak karena menempatkan Anda pada posisi mengemis perhatian. Marcus Aurelius memperingatkan persis tentang hal ini ketika ia berkata, "Berhentilah berharap segala sesuatu terjadi seperti yang Anda inginkan. Berharaplah sebaliknya agar semuanya terjadi sebagaimana mestinya." Kalimat ini terdengar sederhana, namun menghancurkan ilusi yang menguasai jutaan orang. Ilusi bahwa kegigihan akan mengubah kehendak orang lain. Ketika Anda terlalu memaksakan diri, Anda tidak menunjukkan cinta. Anda menunjukkan kurangnya kendali diri. Dan ketika Anda kehilangan kendali diri, Anda kehilangan segalanya, fokus, martabat, perspektif, dan keseimbangan. Penderitaan romantis muncul dari upaya sia-sia untuk membentuk dunia sesuai keinginan Anda. Dan ketika dunia tidak sesuai, Anda hancur dari dalam. Hal yang paling menarik adalah bahwa sebagian besar orang yang gigih hidup terperangkap dalam narasi romantis yang mereka ciptakan sendiri. Mereka meyakini itu adalah kisah cinta yang terputus, padahal kenyataannya itu adalah kisah keterikatan yang tidak pernah benar-benar ada. Ilmu emosional menunjukkan bahwa ketika Anda menciptakan ekspektasi intens yang tidak terwujud, otak memasuki keadaan disonansi kognitif, mencari alasan untuk membenarkan kurangnya timbal balik. Saat itulah Anda mulai mengarang-ngarang alasan untuk orang tersebut. Mereka sibuk, mereka pemalu, mereka berbeda, mereka takut berkomitmen. Semua narasi ini adalah mekanisme mental untuk melindungi ego. Namun, kebenarannya pahit. Jika orang tersebut mau, mereka akan menunjukkannya. Marcus Aurelius akan mengatakan Anda membuang-buang energi mencoba melawan kodrat. Ia akan menegaskan kembali, menerima apa yang terjadi adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian. Dan untuk mengilustrasikan ini, seseorang hanya perlu melihat tokoh publik yang telah mengubah hidup mereka justru dengan memahami prinsip ini. Contohnya adalah Chris Evans yang selalu menjaga kebijaksanaan dan kematangan dalam hubungannya, memprioritaskan keseimbangan emosional dan koherensi internal di atas segala bentuk keterikatan dramatis. Perjalanannya menunjukkan bahwa seseorang dapat memiliki ketenaran global, tekanan yang konstan, dan tetap fokus pada apa yang ada dalam kendalinya. Ia tidak hidup dengan bereaksi secara emosional terhadap perilaku orang lain. Ia hidup selaras dengan esensinya sendiri, dan itulah stoicisme yang diterapkan. Tetap berpusat, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar Anda. Ini bukan tentang bersikap dingin, ini tentang bersikap teguh. Namun, bagaimana Anda menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari saat hati Anda terus menarik Anda kembali? Pertama, Anda perlu memahami bahwa terus-menerus bertahan pada sesuatu yang tidak ada akan menguras energi vital Anda. Ketika Anda menghabiskan berjam-jam membayangkan skenario, itu secara mental melelahkan Anda. Ketika Anda menunggu pesan, Anda melumpuhkan hidup Anda. Ketika Anda menyalahkan diri sendiri atas perasaan yang tidak terbalas, Anda melemahkan diri secara emosional. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa pemborosan terbesar manusia adalah mengarahkan kekuatan pada apa yang tidak berada dalam kendali Anda.
Dan cinta tak berbalas persis seperti itu, upaya untuk mengendalikan yang tak terkendali. Jadi, praktik stoa di sini sederhana, mendalam dan sulit. Alihkan energi Anda menuju apa yang bisa Anda bangun, bukan pada apa yang ingin Anda dapatkan. Latihan yang ampuh untuk hal ini adalah substitusi yang disadari. Setiap kali Anda menyadari akan mengirim pesan impulsif, berhenti dan ganti tindakan itu dengan sesuatu yang menghasilkan nilai nyata. Membaca, berolahraga, belajar, menciptakan. Mengulang kebiasaan ini menciptakan jalur mental baru. Studi menunjukkan bahwa ketika Anda berulang kali mengalihkan dorongan emosional, otak mulai melemahkan jalur saraf yang menghasilkan perilaku destruktif itu. Dengan kata lain, setiap kali Anda memilih untuk bertindak dengan kesadaran alih-alih bereaksi karena kebutuhan, Anda mengurangi kekuatan orang tersebut atas diri Anda. Marcus Aurelius akan menyebut ini mendidik jiwa seseorang sendiri, karena apa yang Anda praktikkan setiap hari membentuk siapa diri Anda kelak. Dan inilah poin krusial. Anda perlu mengingat bahwa nilai diri Anda tidak berkurang hanya karena seseorang tidak memilih Anda. Dunia tidak berputar di sekitar pilihan orang lain. Ia berputar di sekitar bagaimana Anda menanggapi pilihan-pilihan itu. Ketika Anda menerima bahwa Anda tidak memiliki kendali atas kehendak satu orang pun, tetapi memiliki kendali mutlak atas pendirian Anda sendiri, Anda membebaskan diri. Dan ketika pembebasan ini dimulai, sesuatu di dalam diri Anda diam-diam bergeser. Rasa sakit tidak langsung lenyap, tetapi cengkeramannya mengendur. Keterikatan tidak hilang pada hari pertama, tetapi perlahan berkurang. Dan secara bertahap, Anda mulai menyadari bahwa kedamaian selalu ada, hanya saja tertutup oleh kegigihan. Marcus Aurelius berkata, segala yang Anda butuhkan untuk kebahagiaan ada di dalam diri Anda, bukan di luar. Dan mungkin sekaranglah saatnya bagi Anda untuk akhirnya mempercayainya. Ada satu titik dalam perjalanan emosional di mana Anda perlu menghadapi kenyataan yang paling sulit. Sebagian besar rasa sakit yang Anda rasakan hari ini bukanlah disebabkan oleh orang yang Anda suka, melainkan oleh bagaimana Anda membangun ekspektasi di sekeliling mereka. Marcus Aurelius berkata, apa yang merugikan Anda bukanlah masa kini, melainkan masa lalu yang Anda bersikeras untuk bawa. Dan justru beban emosional yang terakumulasi inilah yang menghambat jutaan orang untuk melangkah maju. Mereka terpaku pada apa yang bisa terjadi, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka menyimpan pesan-pesan lama, seolah-olah itu adalah bukti takdir. Mereka membaca ulang dialog, seolah-olah ada pesan rahasia tersembunyi di dalamnya. Mereka merekonstruksi kenangan, mencari tanda-tanda balasan. Namun, kenyataannya adalah keterikatan pada masa lalu ini merampas masa kini dan menghancurkan masa depan. Penderitaan yang terus-menerus muncul dari penolakan untuk menerima bahwa cerita tidak berkembang seperti yang Anda bayangkan. Filosofi Stoa mengusulkan sesuatu yang sederhana namun transformatif, memisahkan fakta dari narasi. Faktanya adalah apa yang terjadi, narasinya adalah apa yang Anda ciptakan di sekitarnya. Faktanya adalah orang tersebut menjauhkan diri, menanggapi seadanya, menunjukkan ketidakminatan, mengubah prioritas, atau sekadar melanjutkan hidup mereka. Narasi yang berkembang adalah bahwa mereka masih merasakan sesuatu, bahwa mereka bingung, bahwa mereka takut, bahwa pada suatu saat mereka akan menyadari nilai diri Anda. Ketika Anda mencampur fakta dengan narasi, Anda akan menderita. Ketika Anda memisahkan keduanya, Anda membebaskan diri. Psikologi kontemporer sepakat, sebagian besar penderitaan emosional yang berkepanjangan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari makna yang Anda berikan padanya.
Dan ketika Anda merenungkan masa lalu Anda dengan jujur, Anda akan menemukan bahwa banyak hal yang menghancurkan Anda bukanlah karena ketiadaan seseorang, melainkan karena terus-menerusnya kehadiran narasi yang tidak bisa Anda lepaskan. Namun, ada satu poin mendalam lain yang akan ditekankan oleh Marcus Aurelius. Cinta yang membawa kehancuran bukanlah cinta sejati. Itu adalah ketergantungan emosional yang terselubung. Dan ketergantungan ini berakar ketika Anda menyerahkan kepada orang lain peran yang seharusnya hanya menjadi milik Anda, memvalidasi keberadaan Anda, mengisi kekosongan Anda, memberi makna pada hari-hari Anda. Saat orang lain menjadi satu-satunya alasan Anda bangun dengan termotivasi, Anda kehilangan otonomi Anda. Dan ketika Anda kehilangan otonomi, Anda kehilangan kebebasan. Hal ini telah mendorong jutaan orang untuk menyabotase diri sendiri. Hubungan beracun, kecemburuan yang tidak terkendali, ketakutan akan ditinggalkan, perilaku impulsif. Semuanya berasal dari keyakinan keliru bahwa Anda sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk merasa stabil. Marcus Aurelius akan mengatakan ini adalah menyerahkan kedamaian Anda sebagai persembahan kepada seseorang yang tidak pernah meminta untuk menanggung beban itu. Dan inilah contoh kuat terakhir, Dwayne "The Rock" Johnson. Ia melewati masa-masa depresi mendalam, terutama setelah perpisahan yang traumatis dan masa-masa ketidakstabilan. Namun, alih-alih berpegang pada masa lalu, ia membangun kembali hidupnya dengan disiplin, tujuan, dan fokus tajam pada apa yang berada dalam kendalinya. Ia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, ketidakpastian menjadi arah, kerentanan menjadi kedewasaan. Perjalanannya menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum untuk penderitaan emosional abadi. Dunia berubah ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri Anda di dalamnya. Ini adalah stoicisme murni, mengambil tanggung jawab atas pikiran Anda sendiri, bukan atas tindakan orang lain. Dan jika Anda ingin menerapkan ini secara praktis, inilah latihan terakhir yang terinspirasi dari tulisan Marcus. Selama 7 hari ke depan, setiap malam, tuliskan 3 hal yang Anda lakukan untuk diri sendiri yang tidak bergantung pada orang lain. Bisa berupa hal kecil, berolahraga, belajar, mengatur sesuatu, merawat tubuh, berjalan-jalan, mempelajari hal baru. Ini berfungsi untuk melatih pikiran Anda agar menyadari bahwa hidup Anda tidak berputar di sekitar orang yang menyebabkan Anda menderita. Ini adalah proses yang sederhana, namun secara mendalam mengubah persepsi Anda tentang otonomi dan secara drastis mengurangi keterikatan emosional. Dengan melakukan itu, Anda berhenti hidup secara reaktif dan mulai hidup berdasarkan pilihan. Dan begitu pergeseran internal ini dimulai, segala sesuatu di sekitar Anda juga berubah. Orang yang dulunya tampak tak tergantikan menjadi hanya sebuah kenangan. Rasa sakit yang terasa mustahil diatasi berubah menjadi pelajaran. Ketidakamanan yang melumpuhkan Anda menghilang. Dan secara bertahap, Anda menyadari bahwa hidup selalu bergerak maju. Anda hanya terjebak menunggu seseorang kembali. Filosofi Marcus Aurelius mengingatkan kita, jangan sia-siakan hidupmu dengan melihat ke belakang. Apa yang telah berlalu tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat mengubah apa yang Anda lakukan sekarang. Dan mungkin ini adalah titik balik yang Anda butuhkan. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, bagikanlah kepada seseorang istimewa yang mungkin perlu mendengar hal seperti ini hari ini. Saya menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.